Assalamualaikum, Mas Ibnu. Waalaikumsalam, Pak Imam. Mana kabarnya? Sehat-sehat toh? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Imam gimana kabar? Ini gimana? Posisi di mana ini? Ya, Di alhamdulillah rumah, sehat-sehat. di rumah, Pak. Oh, di Aceh. Iya, betul, Pak. Mana? Sawitnya sudah diberesin belum? Kebunnya? Belum, Pak. Kalau tua sehat kamu di sana nanti. Ini lagi nunggu pengumuman. Kita nunggu barang. Ya, kita nunggu sekitar 2 menit lagi ya, Mas ya. Baik, baik. Gimana hasil seleksinya? Sudah ada pengumuman belum? Belum, Pak. Kayaknya tanggal 12, Pak. Oh ya, ya sudah mudahan. Ya. Ini ada mahasiswa apa S1-nya juga yang ikut ini. Oke, Mudah-mudahan. baik. Nanti saya nggak bisa sampai selesai ya, jadi saya bareng sama workshop kurikulum ini. Jadi Ya, saya apa ini nyambi-nyambi gitu. baik, baik.
Terus ada rencana ke Jogja lagi enggak? Belum ada panggilan, Pak. Kalau ada panggilan, ke sana lagi. Ya, ya. Di mana, Pak? Di kantor. Apa? Bapak di MA sekarang. Ya, Oh. ya. Nggak ada rencana S3, Mas Ibnu. Nanti ya Ini kalau lagi sudah terima ya. diperjuangkan ini dulu, Pak. Setelah ini nanti baru. Mungkin nanti ke ini aja, Pak. Kalau nggak ke Taiwan, ya ke Thailand aja, Pak. Yang dekat-dekat ya. Ya ini, jadi saya dapat WA dari Mas Wahyu itu, Wahyu Triwibowo. Jadi hari ini mau ngajak ngobrol-ngobrol gitu. Dia Ya, mau gabung BMJ. dia udah dapat S3 di sana, Pak. Di apa namanya? Di NDHU. Ah, ya, jadi sebenarnya kalau sudah itu kalau udah diterima, apalagi udah selesai S3 lah, udah malah tinggal milih nanti. Cuma di UMY kalau perlu di perguruan tinggi negeri, kalau udah dokter apalagi luar negeri ya, gitu. Gampang Perguruan tinggi nyarinya. Nah, ya. Oke, kita mulai aja ya, Mas Ibnu ya. Oh, Mas Ibnu ya. Ini nge-lag ini Mas Ibnu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mas Ibnu yang saya hormati, adik-adik semuanya, ya, mahasiswa prodi Magister Ekonomi serta workshop ya pelatihan Stata ya. Pertama-tama mari kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di model platform ya, platform MS Team ya, acara workshop pelatihan Stata. Jadi ada di semuanya, ini kaitannya dengan prodi Magister Ekonomi, kita sudah mendorong semua mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan tugas akhir ya, dari mulai proposal, penelitian tesis, kemudian hasil penelitian, sampai kemudian ujian tesis. Jadi Sabtu minggu depan ya, tadinya mau Sabtu minggu ini tapi diundur Sabtu minggu depan, itu ada ujian proposal tesis. Nah, ini syaratnya mereka yang sudah lulus ya mata kuliah Metopen. Nah, ini kaitannya dengan workshop ini, kita berharap dari materi workshop ini nanti menambah pengetahuan, keterampilan saudara tentang bagaimana penggunaan aplikasi Stata untuk penelitian analisis data panel. Ya, analisis data panel. Sehingga harapannya dengan pengetahuan yang bertambah, keterampilan bertambah akan lebih memperlancar ya proses saudara bisa menyelesaikan tugas akhir penulisan tesis dan sekaligus juga memperlancar saudara dalam menyelesaikan studi saudara di Magister Ekonomi. Nah, terus sekaligus juga saya sampaikan besok hari Kamis jangan lupa ya, ada workshop juga, workshop tentang materi perencanaan bangunan, teknik perencanaan bangunan. Ini tolong ya, semuanya supaya fokus saudara. Harapannya apa? Harapannya dengan saudara mengikuti workshop, Anda tahu materinya, nanti pada saat ujian sertifikasi, itu saya berharap bisa lulus semua, bisa lulus 100%. Jadi ini salah satu keunggulan ya, salah satu fasilitas di prodi Magister Ekonomi. Jadi sertifikasi kita itu sudah include dalam pembayaran, jadi Anda nggak perlu membayar untuk nanti ujian sertifikasi perencanaan bangunan. Ini kalau saudara daftar di luar,
Itu biayanya bisa sampai 5 juta itu ya. 3-5 juta itu. Nah, di sini Anda sudah masuk dalam biaya perkuliahan gitu, ya. Jadi nanti tolong ya besok saudara persiapan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada teman S1 yang mau ikut silakan ya. Diajak begitu. Ikut workshop itu. Nah, saya kira begitu. Pertama saya ucapkan terima kasih ya Mas Ibnu bisa menyempatkan waktu ya, alumni kita luar biasa, alhamdulillah akan berbagi ilmu tentang stata untuk analisis data panel. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, wawasan yang bertambah sehingga bisa mengembangkan ilmu kita, mengamalkan dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, bismillah, mari kita awali kegiatan ini dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Demikian untuk selanjutnya, monggo Mas Ibnu bisa langsung dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar. Mas Ibnu langsung ya. Suara saya ya terdengar. Bagus. Ya, terdengar. Di sini jaringannya agak putus-putus Pak, biasa di desa. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Imam dan Syadan atas kesempatannya. Pada kesempatan pagi ini, saya akan sedikit saling belajar lah dengan teman-teman semua. Bagaimana sih bentuk data panel dan bagaimana sih data panel itu kita olah ataupun kita praktikkan menggunakan stata seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah familiar sama stata, tunjuk tangan. Berapa orang ya yang udah kira-kira yang udah familiar atau yang udah pernah lihat stata? Bisa raise hand ya. Istiqomah. Kemudian ada lagi yang udah familiar dengan stata atau baru kali ini mendengar stata seperti itu. Oke, mungkin nanti Sadang kemarin udah share ke mereka ya, Dan ya, terkait link stata download stata. Udah. Oke, aman. Oke, jadi untuk langkah yang pertama kita masuk ke PPT terlebih dahulu terkait bagaimana data panel seperti itu ya. Share screen. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah ya? Udah, Mas. Lihat ya. Oke, baik. Jadi kita mulai dengan data panel statis. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat data panel itu ada dua ya. Ada namanya data panel statis, ada panel dinamis. Nah, pada kali ini kita akan nanti mempelajari data panel statis. Nah, sedangkan untuk panel dinamis itu mungkin nanti ada sesi lainnya dan itu menurut saya ya, itu berat soalnya nanti untuk menganalisisnya itu menggunakan yang namanya sistem JMM. Itu yang pernah saya lihat dulu teman saya ketika tesis dulu teman saya pernah pakai sistem JMM itu ribet ya karena banyak asumsi yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, sedangkan untuk data panel statis ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat asumsi, kalau teman-teman dulu pernah dengar ada yang namanya asumsi klasik, di data panel sebenarnya itu tidak terlalu digunakan, bahkan banyak para ahli ekonometrik mengatakan bahwa ketika sudah menggunakan data panel, itu asumsi klasik sudah dihilangkan. Hanya digunakan, kalau saya nggak salah, heteroskedastisitas sama autokolerasi kalau aku. Nanti kita akan lihat di dalam PPT ini. Oke, adapun outline presentasi kita saya pada pagi ini yang pertama introduction. Nanti saya akan menjelaskan data panel itu apa. Mungkin ada teman kita yang belum mengetahui atau ada yang sudah mengetahui namun sudah lupa. Nanti kita coba ingatkan kembali. Kemudian yang selanjutnya karakteristik data panel itu seperti apa.
kemudian model dari data panel itu seperti apa, kemudian estimator properties, konsisten dan efisien. Nanti kita akan lihat yang mana yang konsisten dan yang mana yang efisien seperti itu. Dan terakhir pemilihan model estimasi. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam introduction. Definisi data panel adalah data yang terdiri dari individu berulang pada objek yang sama. Misalnya individu rumah tangga, perusahaan, atau kota sebagai respon dan prediktor dalam individu dalam jangka waktu tertentu. Nah, bahasa sederhananya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat data panel, artinya kan gabungan dari data, cross section, dan time series. Nah, cross section ini kalau misalnya kita berikan contoh, misalkan negara-negara itu namanya cross section. Misalkan kalau misalnya kita analisis di negara ASEAN. ASEAN kan ada beberapa negara ya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Itu dikatakan cross section. Sedangkan time series itu runtutan waktu. Misalnya kita menganalisis tadi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN itu pada tahun 2010 sampai 2024. Nah, ini kan ada runtutan waktu. Ini yang dikatakan time series. Nah, kalau misalnya teman-teman dulu lihat jenis data itu kan ada banyak ya, ada yang data cross section, ada time series kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya melihat, kalau kita menggunakan data time series aja, itu sangat sering terjadi yang namanya masalah asumsi klasik. Makanya kalau saya lihat, ataupun saya boleh kasih saran ke teman-teman, ketika membuat penelitian, sebaiknya ya kita gunakan data panel, yaitu menggabungkan antara cross section dan time series. Ini akan apa ya, meminimalisirkan kesalahan yang ada pada data time series. Nah, data panel itu saya kembali lagi, data panel merupakan gabungan antara cross section dan time series. Next, adapun karakteristik data panel menurut Woodridge ya. Woodridge ini merupakan apa ya, kayak ahli ekonometrika lah. Kalau misalnya saya sarankan, kalau dulu kan kita di S1 menggunakan mungkin ada buku Wing Wahyu, ada buku apa ya, mungkin kita menggunakan buku Pak Agus seperti itu. Ini kalau misalnya saya lihat Woodridge ini, saya dulu pas ketika S2 saya pakai referensinya Woodridge, itu kalau nggak salah ekonom dari Amerika apa ya, yang memang fokus kepada ekonometrika seperti itu. Nah, adapun karakteristik data panel itu memberikan informasi tentang perilaku individu, baik antar individu maupun dari waktu ke waktu. Mereka memiliki dimensi cross section dan time series. Nah, seperti yang tadi saya katakan. Jadi kalau dalam data panel itu gabungan ya antara cross section dan time series. Nah, karakteristik selanjutnya merupakan data panel mencakup N individu yang diamati pada T periode waktu reguler. Kemudian data panel dapat diseimbangkan ketika semua individu diamati pada semua periode waktu atau tidak seimbang bila individu tidak diamati pada semua periode waktu. Kami mengasumsikan adanya korelasi pengelompokan dari waktu ke waktu untuk individu tertentu dan independensi berakhir pada individu. Contohnya, pendapatan individu yang sama berkorelasi dari waktu ke waktu, tetapi independen lintas waktu. Nah, jadi kan kalau misalnya kita lihat, kita amati untuk diteliti itu akan lebih baik kalau kita pantau dari waktu ke waktu seperti itu ya. Nah, kayak contoh di sini dikatakan pendapatan individu yang sama berkorelasi dari waktu ke waktu. Nah, misal pendapatan seorang itu kan kalau misalnya dia meningkat dari waktu-waktu tentu ada korelasi dengan sebelumnya seperti itu. Nah, karakteristik lain ataupun keunggulan data panel lainnya juga kita kaya akan data gitu ya. Jadi kita tuh nggak harus misalkan kalau dulu kita di S1 diajarin bahwa untuk regresi kita harus menggunakan data 30 tahun seperti itu ya, 30 data. Nah, kalau misalnya kita menggunakan time series, kalau misalnya 30 data, kita hitung aja dari sekarang 2025, 30 tahun terakhir mungkin sampai 1995. Nah, ini mungkin akan menyulitkan kita dalam mencari data. Mungkin zaman dulu data jarang dipublish seperti itu, sehingga kita tidak punya data. Nah, makanya kita menggunakan
data panel. Misalnya kita mau menganalisis provinsi yang ada di Indonesia. Nah, provinsi kita kan ada 36 atau 38 ya. Nah, itu kan artinya udah ada 38, kita ambil aja 5 tahun. 3 kali 5 berapa? Kita udah punya data 150 data. Artinya kita sudah kaya akan data, enak dalam menganalisis. Nah, ini keuntungan dalam menggunakan data panel, jumlah observasi menjadi lebih banyak yang seperti tadi saya katakan. Kemudian memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolonialitas antar keubah. Kemudian dapat mengontrol unobserved heterogeneity, kemudian dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu variabel pada variabel lainnya dengan lebih baik, misalnya untuk tiap entitas dan tiap waktu. Saya mau make sure kembali, suara saya kedengaran ya? Halo, Terdengar kok, Mas. dengar ya? Oke. Eh, Selanjutnya, keunggulannya data panel bersifat robust terhadap beberapa jenis pelanggaran asumsi Gauss-Markov, yakni heteroscedasticity dan normalitas. Nah, keunggulan data panel itu kalau misalnya dulu kita pelajari ada yang namanya uji asumsi klasik atau bahasa lainnya asumsi Gauss-Markov, itu ada heteroscedasticitas, ada normalitas. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan data panel, kedua tes ini nggak perlu dilakukan lagi. Heteroscedasticitas sama normalitas itu nggak perlu dites lagi. Nah, karena ya Wojcik dikatakan data panel bersifat robust terhadap beberapa jenis pelanggaran asumsi, yakni heteros dan normalitas. Nanti kalau misalnya teman-teman buat di tesis, gunakan aja pendapat ini ketika dosen penguji ataupun pembimbing menanya, lah kok nggak melakukan uji heteros, uji normalitas dalam uji klasik. Nah, tunjukkan aja. Kan saya menggunakan data panel, Pak. Jadi tidak perlu menggunakan uji heteros sama normalitas lagi. Seperti itu. Karena apa ya, datanya kan sangat banyak, kayak udah pasti normal seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara data panel, itu ada 3 ya. Ada yang namanya full OLS, kemudian fixed effect sama random effect. Itu dalam estimasi data panel. Nah, nanti untuk memilih ketiga model yang mana yang terbaik, ada yang namanya uji pemilihan model. Nanti ada uji Chow sama uji Hosman namanya. Untuk memilih model mana yang terbaik. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam full OLS. Nah, suatu model data panel linear dapat direpresentasikan sebagai berikut. Nah, YIT ini merupakan apa ya, variabel dependen kita. Seperti itu. Misalkan pengaruh uh, pengaruh pendidikan terhadap upah seperti itu. Nah, Y ini sebagai upah karena itu sebagai variabel dependen. Seperti itu. Sedangkan X ini merupakan pendidikannya. Jadi artinya pengaruh pendidikan terhadap upah ini dependen, ini independen seperti itu. Sedangkan A itu konstanta, kemudian ini B koefisien, IT ini merupakan apa ya? I itu untuk individu, T itu tahun. Nah, misalkan kita ingin memprediksi upah pendidikan terhadap upah di negara ASEAN seperti itu. I ini merupakan negara-negara yang ada di ASEAN, T ini berapa tahun yang akan kita gunakan. Nah, sedangkan untuk UIT ini merupakan errornya ya, errornya yang dalam model kita. Karena data bersifat panel, maka residual dari regresi di atas memiliki komponen yang umum dan spesifik. Nah, kan data panel itu apa ya? Melihat spesifiknya ada cross section dan time series, makanya itu merupakan salah satu keunggulan. Kalau misalnya kita menggunakan OLS aja, itu hanya dilihat apa ya? Komponennya secara umum aja, tidak ada spesifiknya. Maka karakteristik ini secara matematis ditunjukkan sebagai berikut. UIT itu komponennya ada E ini merupakan secara umum, V ini komponen spesifik cross section, dan WT komponen spesifik deret waktu, unobserved heterogeneity. Nah, kemudian selanjutnya kita
beralih kepada estimasi data panel fixed effect gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara definisi, fixed effect itu merupakan metode dalam data panel yang digunakan untuk menangani heterogenitas antar individu dan cara menganggap bahwa efek individu itu bersifat tetap. Nah, saya dulu pernah mendengar atau pernah membaca bahwa kalau misalnya kita berbicara masalah data panel, ya fixed effect, nggak ada random effect, uh, nggak ada full OLS seperti itu. Karena dilihat bahwa kalau fixed effect itu paling konsisten. Nanti kita lihat di akhir paling konsisten ya. Cuman dia kurang efisien karena banyak menambahkan variabel-variabel dummy seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara data panel, sepertinya core-nya itu ya di fixed effect seperti itu. Nah, kapan sih fixed effect ini kita gunakan? Ketika kita ingin mengontrol efek spesifik individu yang tidak teramati, tetapi tidak berubah sepanjang waktu. Cocok untuk kasus di mana setiap individu memiliki karakteristik yang dapat memengaruhi variabel dependennya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari persamaan juga sama, Y ini merupakan uh, apa ya, variabel dependent, kemudian B ini independent, kemudian A ini efek spesifik seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat efek spesifik individu yang berbeda pada setiap individu konstan di sepanjang waktu. Kemudian untuk menghilangkan efek spesifik, maka dilakukan diturunkan lagi ya. Jadi ada tadi alpha I ini merupakan efek spesifik, kemudian YI tambah rata-rata Y tambah rata-rata X atau variabel independen. Variabel dependen ditambah variabel independen. Dengan kata lain, efek spesifik individu adalah variasi sisa dalam variabel dependen yang tidak dapat dijelaskan oleh regresor. Kalau misalnya kita lihat dalam contoh ya, kalau kita misalnya kita lihat contoh yang masalah efek spesifik tadi itu, dalam studi pengaruh pendidikan terhadap pendapatan, dapat mencerminkan faktor seperti kemampuan individu atau lokasi gerak. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat buat persamaan, ini bisa dicoret-coret. Nggak bisa. Kalau misalnya kita buat persamaan, kan ada Y, beta 0, XIT, kemudian ada errornya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat pengaruh pendidikan terhadap pendapatan, artinya kan kalau misalnya kita regres yang kita masukkan pendidikan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat kayak pembentuk pendapatan itu nggak hanya pendidikan, mungkin ada variabel lain, misalkan dari segi kemampuan dia ataupun dari segi letak geografis, apakah di desa, di kota, seperti itu. Kan itu berpengaruh, makanya itu namanya unobserved variable. Kan nggak ada ya, selama ini yang saya lihat bahwa tidak ada yang mengukur itu, kayak ability itu saya lihat jarang yang bisa mengukur, ataupun dia memasukkan ke dalam model, dan juga letak geografisnya seperti itu. Karena akan susah mendapatkan data seperti itu. Maka data panel fixed effect itu mengakomodir itu. Ada yang namanya unobserved variable seperti kemampuan dan letak geografis itu tidak bisa diukur. Selanjutnya, tapi di sini memiliki kelemahan fixed effect ya. Masalah berkurangnya derajat kebebasan, degree of freedom, akibat bertambahnya jumlah parameter yang harus diestimasi. Kalau nanti teman-teman lihat degree of freedom pada olah datanya itu rendah seperti itu. Sebagai contoh, jika struktur data yang dimiliki terdiri dari 10 unit cross section dan 5 unit itu, maka kita harus mengestimasi 13 variabel dan tambahan. Rendahnya derajat kebebasan dapat menimbulkan inefisiensi pada parameter yang definisi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada yang namanya 13 variabel dummy tambahan. Nah, karena kita sudah menggunakan sistem, artinya kita sudah menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi kayak variabel dummy, 13 variabel dummy tambahan ini kita nggak perlu repot. Jadi udah ada sistem yang mengestimasinya sendiri gitu.
Kalau misalnya mungkin kita menghitung secara manual itu akan sangat kesusahan. Nah, multikoliniaritas yang diakibatkan oleh banyaknya variabel dummy yang diestimasi akan menyebabkan multikoliniaritas mungkin kalau misalnya kita menggunakan data fixed effect, tapi nggak apa-apa. Nanti kan di ujung ada yang namanya tes multi-call. Kita lihat apakah ada multi-call atau enggak. Kalau misalnya ada multi-call, kita bisa atasi dengan namanya robust standard error. Seperti itu. Nanti kita lihat di sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya keterbatasan kemampuan estimasi terutama jika terdapat variabel yang bersifat tidak berubah berdasarkan waktu dan invariance. Parameter variabel tersebut tidak dapat diestimasi karena pengaruhnya tidak dapat dipisahkan dari dummy. Kemungkinan korelasi di antara komponen tersebut spesifik dan seret waktu. Nah, untuk selanjutnya kita berbicara yang namanya random effect ya. Tolong aku. Kita melakukan estimasi terhadap suatu. Nah, tadi kan saya katakan dalam data panel itu ada 3 yang tadi ada full OLS, kemudian time fixed effect, yang terakhir ada yang namanya random effect seperti itu. Kita melakukan estimasi terhadap suatu sistem data panel dengan k variabel independen sebagai berikut. YIT sama dengan beta 0, beta 1 ini juga merupakan variabel dependen, independen, kemudian ini efek unobserved-nya menggunakan unobserved effect tidak berkorelasi dengan satu atau variabel independen. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di sini dikatakan unobserved effect diasumsikan tidak berkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen. Artinya tidak berkorelasi dengan variabel ini ya. Nah, itu kalau misalnya kita lihat dengan kasat mata mungkin akan sangat susah ya. Kita lihat ini berkorelasi enggak ya. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Ada yang namanya uji Hosman ya. Untuk melihat kan tadi kita ada yang namanya pemilihan model apakah model random atau efek atau fixed effect seperti itu. Itu ada namanya ujinya yang bisa kita lakukan. Nah, dalam random effect ini yang alpha I ini alpha ini dianggap sebagai komponen acak, makanya dikatakan random seperti itu ya, random yang berasal dari distribusi tertentu. Diasumsikan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Nah, kalau misalnya dalam kayak dalam random effect itu kita bisa lihat kita dapat mengkoreksi keberadaan serial correlation dengan prosedur JLS, namun demikian agar prosedur ini efektif maka datanya harus memiliki N yang lebih besar ketimbang dengan T. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat kita menggunakan peneliti kita N-nya lebih banyak, artinya negara, misalnya kita kan memiliki negara ASEAN itu ada berapa ya? Ada 10 seperti itu. Itu kan lebih banyak N-nya kalau misalnya kita lihat 3 tahun aja N lebih banyak ketimbang T. T-nya itu katakan 3 tahun, maka itu disebut namanya short tenor. Nah, ini kita lihat ya model dan estimator. Kita bandingkan full OLS, random OLS, full OLS, random effect sama fixed effect. Nah, kalau misalnya ketika full OLS estimator ketemu dengan full model itu konsisten, kemudian random dengan random effect itu konsisten. Nah, tapi ketika kita bandingkan dengan fixed effect itu tidak konsisten hasilnya ya. Misalnya kita OLS nih, kita regresi OLS ya, OLS full OLS. Kemudian data yang sama kita kita regres lagi dengan full model itu konsisten. Kemudian kalau misalnya kita regres lagi dengan random itu juga konsisten. Artinya hasilnya sama, hampir sama, nggak jauh bedanya. Tapi ketika kita regres menggunakan fixed effect itu tidak
tidak konsisten. Nah, di sini kan ada between estimator juga konsisten tapi tidak konsisten. Kemudian ini within our fixed effect estimator ini konsisten di semua di semua model ya. Di full juga konsisten, random konsisten, di fixed effect sendiri juga konsisten. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau misalnya kita berbicara masalah data panel, kadang-kadang orang itu langsung menggunakan fixed effect seperti itu. Tapi jangan ya, kita juga harus melalui ada yang namanya tes uji-uji yang harus kita lewati seperti itu. Fixed effect akan selalu memberi estimasi yang konsisten, namun estimasi tersebut mungkin bukan yang paling efisien. Ya, karena tadi dia tidak efisien, karena tadi banyak penambahan yang namanya dummy ya, sehingga dia menyebabkan autokorelasi seperti itu. Kemudian random effect tidak konsisten jika model yang sesuai adalah model fixed effect. Kemudian random effect akan konsisten dan paling efisien jika model yang sesuai adalah random effect. Nah, kalau misalnya kita pemilihan model, dia memilih random effect, sebenarnya itu kita sangat banyak keuntungan seperti itu ya. Jadi saya pernah membaca itu bahwa kalau misalnya kita sudah yang dipilih random effect, karena tadi dikatakan paling efisien, sehingga itu tidak perlu lagi yang namanya uji asumsi klasik. Gitu. Tapi nanti tergantung dosennya ya, maunya seperti apa. Biasanya pasti berbeda pendapat antar dosen. Ada yang memang dosennya klasik kayak gitu ya, sehingga membutuhkan yang namanya asumsi-asumsi klasik itu semuanya. Yang selanjutnya menentukan model terbaik. Nah ini tadi kan kalau misalnya dalam memilih model terbaik kita ada yang namanya tes, ada chow test yang ini, ada chow test, ada Hussman test. Nah kalau misalnya dalam chow test ini kita akan membandingkan yang terbaik itu apakah fixed effect atau CHEM ya, full OLS ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya nanti yang dipilih fixed effect, maka kita berlanjut ke yang namanya Hussman test untuk membandingkan apakah fixed effect atau random effect model yang terbaik. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan jelaskan ya, ataupun kita akan praktek langsung menggunakan data. Nah, chow test ini untuk menentukan model terbaik OS efek dari F-label dan F-statistik. Nah, jadi nanti jika F-statistiknya lebih besar daripada F-label, maka H0 ditolak dan model yang dipilih fixed effect seperti itu. Kemudian jika F-statistik kurang dari F-label, maka gagal ditolak, maka yang dipilih OLS. Dan juga begitu juga dengan yang namanya Hussman test seperti itu. Nah, selanjutnya uji asumsi klasik ya. Tadi saya tekankan di awal bahwa dalam data panel itu kita hanya menggunakan dua uji asumsi klasik. Nah, kalau misalnya kita terpilih fixed effect seperti itu ya. Kalau misalnya kita menggunakan random, kalau model yang terbaik kita random, tidak perlu uji asumsi klasik lagi. Kalau ini uji asumsi klasik untuk yang fixed effect. Namun hanya ada dua uji asumsi klasik. Yang pertama ada namanya uji multi-call sama heteroselective. Nah, uji multi-call ini ngapain sih? Bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Kayak ngelihat variabel independen kita itu berkorelasi nggak? Karena kalau misalnya berkorelasi itu nggak bagus, akan mengacaukan hasil estimasi kita. Misalnya kan kita dalam regresi itu kan banyak menggunakan, misalnya Y sama dengan X1 plus X2, X3, X ini kan merupakan variabel-variabel. Nah, dalam multi-call ini kita akan melihat nanti variabel independen ini apakah memiliki korelasi atau enggak. Kalau misalnya nanti memiliki korelasi antar variabel, maka kita akan melakukan drop salah satu variabel untuk mendapatkan hasil yang presisi seperti itu. Jadi kita lihat di contohnya. Nah, uji multi-call dapat dilaksanakan
dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan variance inflating factor. Nanti kita lihat ya, batas FIF adalah 10. Apabila nilai FIF lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan terjadi multi-call. Nah, sebaiknya memang nilai FIF nanti yang kita olah harus di bawah 10 ya, bahwa itu menandakan terbebas dari multikolinialitas. Yang selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varian yang konstan. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya nanti teman-teman dalam melakukan regres masih terdapat masalah multi-call, masih terdapat masalah heteroskedastisitas, jangan khawatir, cara mengatasinya sangat gampang ya. Mengatasi masalah uji asumsi klasik, penggunaan varian robust estimator atau robust standard error ditambahkan dalam estimasi untuk mengatasi beberapa jenis kesalahan spesial seperti itu, relasi, heteroskedasitas, residual dalam model. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mendapatkan masih terjadi asumsi klasik, ketika kita merun ataupun membuat komen di data cukup menambah PCE robust seperti itu atau RO aja seperti itu sudah apa ya, sudah dapat mengatasi ya masalah uji asumsi klasik. Ini yang katakan bukan saya, melainkan ahli ekonometrika. Nah ini ya, apabila model ini closing statement saya sebelum nanti saya lanjut ke sesi tanya jawab ataupun nanti kita akan langsung praktek. Apabila model regresi menggunakan random effect, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila digunakan model regresi command effect atau fixed effect, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Itu yang mengatasi Bucciarati dan Porter. Kemudian sangat kecil kemungkinan terjadi multikoliniaritas pada data panel sehingga peneliti cukup melakukan uji operasi dan uji heteroskedastisitas. Oke, ini materi kita. Sebelum kita masuk ke dalam praktek, ada yang perlu ditanyakan nggak? Halo? Sebelum kita masuk ke dalam praktik kata, ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada, di sini yang udah keinstall kata siapa? Atau yang belum keinstall siapa? Oke, jadi asumsinya saya mengasumsi bahwa teman-teman semua sudah install kata ya. Jadi sekarang saya coba berbagi dataset nanti yang akan kita olah. Mana ya? Masuk pesan. Dan cara kirim pesan di mana Dan ya? Nggak bisa ya Mas Tim tuh. Harus share screen. Chatbox seperti itu ada nggak ya? Nggak bisa. Ada sih chat, cuman Caranya nggak kedengaran Dan. chat di atas tuh ada nggak? Aku kirim ke WA-mu aja ya.
Oke, jadi sambil dipelajari data terlebih dahulu, kita break 10 menit ya. Mau minum dulu. Nanti eh, jam 10.54 kita kembali lagi. Nah, sambil dilihat-lihat tadi data, Sadan udah nge-share ya kepada teman-teman semua. Tolong dipelajari bagaimana eh, apa ya, bentuk datanya. Nanti kita akan coba pertama kita kenalan dengan data itu seperti apa, atau teman-teman yang memang baru install coba dibuka terlebih dahulu datanya bentuknya seperti apa, seperti itu. Nah, nanti ketika kita praktik akan memudahkan kita ya dalam eh, menganalisis seperti itu. Oke, kita break, nanti kita kembali jam 10.54 ya.
Halo, teman-teman, sorry terlambat 3 menit. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Mas. Halo, halo. Halo, Mas. Terdengar kok. Halo. Halo, suara saya kedengaran? Dengar. Suara kamu nggak kedengaran, Dan? Headsetmu tuh, no. Atau bentar, aku live dulu terus join lagi. Halo, suaraku kedengaran nggak? Kedengeran, Mas. Halo, suaraku kedengaran? Kedengeran, Mas. Halo, dengar nggak, Dan? Dengar. Oke, Dengar, kita dengar. pakai suara laptop aja. Oke, untuk selanjutnya kita akan berkenalan sedikit dengan yang namanya stata ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum familiar, silahkan dibuka statanya. Kelihatan ya, tampilan saya ini merupakan tampilan bentuk stata. Di sini ada beberapa menunya, ada file, edit, data, grafik, statistik, user, Windows. Seperti itu. Jadi nanti ada yang namanya komen ya. Komen itu merupakan tempat perintah. Artinya kalau misalnya teman-teman udah familiar sama Evius, kalau Evius kan biasanya kita kan klik berdasarkan menu ya. Misalnya klik file, kemudian upload file, kemudian make as question seperti itu, kayak membuat tidak mengeklik perintah seperti itu. Berbeda halnya dengan stata, yang saya pahami, kelebihan stata ini kita bisa langsung nulis apa yang mau kita lakukan seperti ini, layaknya kayak programmer lah seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya itu juga kelebihannya, kita bisa yang namanya apa ya, menyimpan do file ataupun latihan yang sudah kita kerjakan. Misalnya gini, kita nanti kerja kelompok ya, katakan dalam membuat paper kita terdiri dari 3 orang, yang satu orang
memiliki bagian olah data, kemudian yang selanjutnya bagian literatur review dan selanjutnya dan lainnya. Nah, yang bagian olah data ini kita bisa share ya ke teman-teman yang lain, ke teman kelompok yang lain, sehingga teman kita yang lain itu juga bisa tahu ya langkah-langkah kita mengolah data itu seperti apa. Jadi dia tuh terekam seperti itu. Oke, untuk yang pertama kita coba lihat dari Windows-nya dulu. Kalau misalnya nanti komennya nggak ada, kita bisa klik ini ya, komen. Kemudian result-nya itu kita bisa klik ini biar muncul result di bawah. Kemudian kalau misalnya nanti teman-teman belum punya historinya sebelah sini ya, sebelah sini. Kita bisa munculkan dengan klik ini, di sini historinya. Kemudian yang selanjutnya kalau misalnya variabel, belum muncul variabel, kita bisa klik ini variabel. Kemudian langkah selanjutnya, kalau misalnya belum muncul properties, ini bisa klik ini. Nah, ini muncul properties. Nanti kalau misalnya seperti ini, stata teman-teman sudah siap kita gunakan. Oke, ini bentuk statanya. Kemudian langkah selanjutnya kita balik atau mengenal bentuk data panel itu seperti apa. Nah, bentuk data panel itu seperti ini. Kita membuat tahunnya terlebih dahulu, kemudian negara, kalau misalnya teman-teman menggunakan negara ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan perusahaan boleh juga. Misalnya katakan tahun 2000 ini tahun, kemudian katakan teman-teman ingin seperti menganalisis apa ya? Perbankan yang sudah listing ya, ataupun yang udah listing di apa namanya BEI juga teman-teman bisa ganti. Misalkan katakan di sini jadinya perusahaan gitu ya. Perusahaan. Kemudian di sini teman-teman ganti misalkan BBCA, kemudian yang selanjutnya itu ada BBNI kayak gitu. Itu kalau kasusnya apa namanya perusahaan. Tapi di sini contohnya kita kasusnya negara ya. Di sini tuh teman-teman boleh menulis lengkap, boleh menulis singkatan, nggak apa-apa, bebas ya. Artinya yang mana apa ya nyaman menurut teman-teman aja. Kalau saya di sini membuat negara. Saya singkat ada Indonesia, ada Kamboja, ada Brunei, ada Malaysia, kemudian Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam seperti itu. Ada 91 data seperti 90 data, sorry. Nah, tadi kan kita berbicara ada yang namanya cross section dan time series kayak gitu ya. Nah, kalau yang dikatakan cross section itu ini ya, I-nya itu negara. Ini namanya cross section, ada Indonesia, ada Kamboja itu cross section. Kemudian time series. Time series itu ya ini 2010, 2011, 2012. Nah, jadi saya ingin menganalisis dari 2010 sampai 2019 seperti itu. Itu namanya time series. Makanya saya gabungkan antara cross section dan time series. Makanya dikatakan data panel seperti ini. Nah, nanti teman-teman dalam membuat negara, teman-teman nggak boleh ya, misalnya kayak membuat di sini doang kan. Soalnya kan ini sama nih 2010 sampai 2019 itu ini sama-sama Indonesia. Teman-teman nggak boleh hanya membuat satu seperti ini. Akan ini dihapus semua, tinggal satu tok. Itu nggak boleh. Nanti nggak kebaca sama stata seperti itu. Makanya ini saya buat semua. Jadi harus diisi lengkap ya untuk negaranya ini. Nggak boleh hanya satu aja. Walaupun dia sama. Harus diisi. Kemudian sama. Langkah selanjutnya ya udah buat variabel ini PDB merupakan produk domestik bruto, atau kalau misalnya dalam konteks negara ASEAN itu namanya GDP ya, GDP seperti itu. Kalau PDB kan Indonesia. Kemudian ada INS, institutional quality, kemudian ada populasi,
ada inflasi, ada data tax, kemudian FDI, foreign direct investment, kemudian ada pengangguran, unemployment. Datanya demikian. Nah, nanti kalau misalnya dalam stata, karena kalau misalnya lihat di sini kan ada data yang memang besar, ada yang kecil. Kalau misalnya kita lihat data PDB ini kan besar nih. Ada 2695, kemudian 28. Nah, sedangkan data-data yang lain ada 0, 1, 5, 10, seperti itu. Artinya enggak besar. Nah, artinya kalau misalnya dalam stata ataupun dalam olah data, nanti data PDB ini kita harus log. Kita log data tersebut untuk kita olah. Tujuannya apa? Jadi nanti ketika muncul hasil olah data itu nggak muncul E ya. Nanti ketika di outputnya itu muncul ada 0,56 strip E berapa kayak gitu. Itu kan susah kita interpretasi. Makanya kita perlu melakukan log logaritma pada data yang bersifat besar. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau misalnya data dalam persen itu nggak boleh di-log. Nah, di sini dalam persen ada teks ini dalam persen, kemudian unemployment itu dalam persen. Kalau misalnya inflasi juga dalam persen, populasi itu dalam persen, INS ini merupakan indeks ya. Indeks juga jangan di-log. Nah, yang di-log hanya data yang besar saja seperti itu. Oke, kita kembali ke stata. Kita kembali stata. Nah, di dalam stata ini teman-teman bisa langsung memasukkan data ya, data yang tadi bentuknya Excel. Jadi data stata itu bisa membaca data Excel, bisa membaca data yang memang datanya itu sendiri udah dalam format .dta seperti itu. Itu memang formatnya stata seperti itu. Nah, kalau misalnya format stata itu seperti ini, teman-teman bisa lihat nih. Ini do file, ini sudah dalam bentuk stata, kemudian data panel ini dalam bentuk Excel, itu bisa dibaca. Nah, langkah yang awal kita lakukan adalah teman-teman semua udah pada buka stata belum ya? Halo? Asumsinya teman-teman sudah buka stata ya. Jadi nanti jangan ragu ketika saya memang terlalu cepat dalam menjelaskan ataupun ada teman-teman yang ketinggalan, tolong di ini aja ya, dikabarin aja ya, bilangnya, "Mas, aku ketinggalan di sini," gitu. Nanti kabarin aja. Oke, yang pertama kita lakukan, tadi kita sudah buka stata, kemudian kita akan menginput data yang tadi dari Excel ke dalam stata. Caranya adalah ke menu File, ini ya, File, di atas kiri atas, File, kemudian kita milih Import, nih. Pilih Import, kemudian kita pilih karena tadi kita data dalam bentuk Excel, maka kita pilih ini, Excel Spreadsheet. Kita klik, kemudian kita browse. Browse, nah ini ya data tadi ya, data panel latihan. Kemudian kita klik, kemudian open. Nah, dalam hal ini kalau misalnya teman-teman berbicara Excel, kan kita banyak sheet ya, mungkin kita simpannya nggak di sheet 1, di sheet 2, dan selanjutnya. Nanti di sini teman-teman bisa pilih sheet-nya nih, worksheet-nya sheet berapa. Nah, kebetulan data saya tadi di sheet 1, maka saya pilih sheet 1. Gitu. Kemudian, kalau misalnya sini kan masih muncul A, B, C, D, E. Nah, kita ingin di A, B, C, D, dan seterusnya ini yang muncul nama variabel. Makanya kita harus centang ini. Import first row as variable names. Kita klik centang. Nah, ini udah naik ke atas ya. Ada tahun, negara, PDB, INS, populasi, dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik OK.
Sampai di sini ada yang belum bisa atau ada yang belum selesai? Oke, dikarenakan jaringan, share off kamera aja ya, nggak nge-lag. Halo, sampai di sini ada yang memiliki kendala nggak? Mas boleh diulangin nggak, Mas? Tadi sempat nge-lag sinyalnya. Oke, saya ulangi dari awal ya. Dari Iya, Mas. masukin ya. Oke, siap. Halo, kedengaran suara saya? Dengar ya? Kedengeran. Benar. Oke, jadi kalau misalnya dalam Stata itu kan tadi ini kan aku udah masukin data ya, udah masukin data artinya kita nggak boleh masukin lagi, nggak boleh masukin double seperti itu. Nah, makanya kalau untuk mengulang, kalau misalnya kita salah memasukin data, kita harus menghapus terlebih dahulu data yang sudah kita masukkan. Caranya, di komen di bawah ini kita tulis clear. Harus dalam ini ya, jangan huruf kapital, dia nggak mau. Karena Stata nggak mau dikasarin dia. Kita tulis clear di komen ini, kemudian kita enter. Oke, ini udah kehapus ya. Jadi artinya udah nggak ada data. Oke, kita masukin ulang. Caranya, klik file, kemudian import, milih Excel spreadsheet. Nah, kemudian kita browse, cari data kita di mana. Kebetulan data saya di sini ya, misalnya ada di mana data teman-teman. Saya di sini, pelatihan data panel. Nah, ini dia. Oke, kita open. Kemudian kita milih sheet ya. Kebetulan data ini tadi cuma di sheet 1, ya udah sheet 1 aja. Kemudian biar variabel ini kan variabel ya, tahun, negara, PDB dan lain-lain itu biar naik ke atas ke kolom A, B, C dan seterusnya, kita klik centang ini. Import first row as variable name. Kita klik ini, kemudian oke. Gimana Aris Nopita Rahayu, apakah sudah bisa? Aman, Mas. Yang lain gimana? Bisa ya? Mas, izin bertanya, Mas. Oke. Silakan. Yang tadi buat datanya tuh harus koma apa titik ya, Mas? Nah, nanti tergantung Excel-nya teman-teman. Oh, Nah, nggak apa-apa ya, Mas? nanti kalau misalnya nggak kebaca di Stata, dan nanti kita cek dulu. Kalau misalnya dia nggak kebaca, nanti datanya akan muncul merah. Gitu. Oh iya, Pak, Mas. Munculnya merah. Itu nggak bisa diolah. Makanya nanti kita ubah di filenya ini. Cara ngubahnya nanti teman-teman, kalau misalnya ubah dari titik ke koma, kontrol apa ya? Kontrol I apa ya? Bentar. Kontrol H. Nanti misalnya ini kan koma, kalian tulis koma, kemudian replace-nya kalian tulis titik, kemudian replace all. Kayak gitu. Tergantung nanti Excel-nya dia, masing-masing Excel-nya. Oke, kita cek ya, Oh, iya. data kita sudah kebaca atau belum. Caranya di komen ini kita tulis BR. BR itu merupakan singkatan dari browse. Kalau misalnya di komen teman-teman tulis BR, kemudian klik enter. Nah, artinya data kita sudah terbaca ya. Memang format di Excel-nya itu harus koma. Kalau di sini nanti dibacanya titik seperti itu. Nah, kalau misalnya data udah hitam semua, artinya datanya sudah bisa terbaca. Ini masih ada yang merah ya, negara. Nanti kita perlu encode dulu, karena dia kan bukan dalam bentuk angka. Dalam bentuk huruf, seperti itu. Makanya dia berbentuk merah. Tapi jangan khawatir, nanti kita ubah. Teman-teman, sampai di sini udah muncul ini semua atau belum?
Udah, Mas. Oke, udah muncul semua ya. Kemudian kalau misalnya udah, artinya ini kita cuma ngecek aja sih data kita udah apa namanya, sudah bisa diolah atau enggak, seperti itu. Misalnya udah, kita klik close ini yang di atas. Nah, kemudian langkah selanjutnya, teman-teman kalau misalnya menggunakan Stata, mohon dibiasakan yang namanya menggunakan do file ya, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa membuat do file sendiri. Caranya di sini ya. Kursor saya kelihatan ya, kemana ya? Nah, di sini ada yang namanya new do file editor. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini namanya do file. Nanti teman-teman bisa membuat di sini. Jadi do file-nya kan nanti bisa kita save suatu waktu kalau misalnya kita ingin merun kembali atau meregress kembali data kita, kita nggak perlu tulis lagi, langsung aja di blok semua, kemudian di run langsung bisa. Seperti itu. Nah, dikarenakan saya sudah menyiapkan the file, jadi saya masukin aja ya the file-nya, open. Ini. Jangan khawatir, nanti the file-nya kita share ya di akhir. Nah, teman-teman tulis dulu kayak gini ya. Tulis kayak gini, misalnya judulnya kita beri tanda bintang 3. Tujuan beri tanda bintang itu apa? Biar dia nggak kebaca sebagai perintah, dia hanya sebagai judul. Tulis kayak pelatihan, data panel 2, seperti itu. Nah, ditulis dulu nih, kayak gini. Ini namanya do file, dan kalau misalnya kita beri tanda bintang seperti ini, artinya cuman judul seperti itu. Artinya ini nggak bisa, bukan perintah yang akan kita perintahkan Stata untuk melakukan olah data seperti itu. Sejauh ini ada yang sudah bisa ke do file atau belum? Oke, untuk langkah selanjutnya kita ingin merubah data string ke numerik. String tadi yang mana? Yang ini ya. Kalau misalnya kita klik string ini yang merah ini namanya string. Jadi kita harus ubah numerik. Jadi nanti biar dia jadi warna biru, biar bisa kita olah. Kita mau rubah yang merah ini menjadi warna biru. Caranya adalah dengan do file-nya atau komennya encode. Encode tadi kan kalau misalnya judulnya tadi, sorry, nama variabelnya tadi kan ini ya, negara ya. Tolong diperhatikan, ini negara, dan di awalnya itu huruf kapital. Nah, karena ini huruf kapital, maka di do file-nya juga harus huruf kapital pertama, encode negara ini, N-nya ini harus huruf kapital. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman buatnya ini bukan kapital, N kayak gini, itu nggak bisa. Dia harus sama, harus sesuai. Makanya di sini dibuat N besar. Terus gen, encode negara gen dalam kurung ID. Ini dalam kurung ini sebenarnya teman-teman bisa buat apa aja. Karena ini saya buat negara, gen dalam kurung ini teman-teman bebas ya, bisa buat country, kayak gitu. Tapi ini saya untuk memudahkan, untuk mensimpel, saya buat ID aja. ID itu kayak pengenalnya lah. Nah, kalau misalnya udah sampai di sini, kita klik di sini, kita blok ya. Blok, cara bloknya kalau seperti ini lama, teman-teman klik di nomornya aja. Ini kan nomor 4, klik aja di angka 4. Klik. Nah, kalau udah kita execute. Execute itu menjalankan, merun namanya. Cara execute-nya tekan ini. Ini yang di atas. Execute selection. Klik aja, tekan, dah. Encode negara. Coba kita klik. Coba kita cek, masih merah atau enggak. Nah, ini udah berubah ya. Tadi ini negara, kita udah
ubah tadi ke ID. Artinya sudah warna biru. Seperti itu. Ini sudah bisa. Sampai di sini ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sebelum saya lanjut. Bisa semua ya? Oke, saya lanjut. Tadi kita udah ubah negara. Kemudian yang selanjutnya kita tadi kan saya jelaskan kalau misalnya struktur data kita ada yang sangat besar ya. Ini ya, PDB itu sangat besar, 2695 itu sangat besar. Maka kita harus melakukan log. Membuat log ya. Caranya ya ini, tulis aja gen. Gen itu kalau tidak disingkatnya generate. Jadi kalau untuk membuat variabel baru, kita nulis perintahnya gen, generate. Sebenarnya kalau misalnya kita buat lengkapnya itu generate kayak gini ya. Cuman terlalu panjang, saya tulis gen aja. Gen, kemudian ini nama variabel barunya, awalnya kan PDB ya. Tapi ini saya mau buat variabel baru, LPDB sama dengan logaritma dalam kurung PDB. Seperti itu. Itu komen untuk membuat log ya, lakukan log pada data. Oke, kita klik pada nomor 7, kemudian execute. Nah, coba kita cek lagi, pasti udah muncul variabel baru. Nah, ini ya, LPDB ya, variabel baru. Tadi PDB-nya ini, setelah kita melakukan log, datanya kan jadi kecil kayak gini. Nah, nanti dalam mengolah kita menggunakan ini, LPDB. Kemudian langkah selanjutnya, kita memberitahu ke Stata bahwa data kita ini data panel loh, maka nanti kamu harus mengolahnya dalam bentuk panel. Nah, cara membuat perintahnya, ini ya, nomor 9, membuat format data panel. Jadi kita beri perintahnya xtset, tahun tadi itu yang ini, dr, tahun tuh yang ini. Nah, tolong diperhatikan juga dalam tulisan tahun, T-nya itu kapital ya, tahun. Tahun sama ID. Tadi kan harusnya negara ya, karena kita sudah keubah ke ID, maka di sini kita ganti ID. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman di sini gantinya country, di sini juga tulisannya country, kayak gitu, apa yang kita ubah tadi. Seperti itu. Oke, kita klik, kemudian kita run. Nah, oke, kita sudah memberitahukan Stata bahwa data kita ini data panel, seperti itu. Nah, ini panel variabel tahun strongly balanced ID 1-9, artinya kita menggunakan 9 ya, 9 negara seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, apa ya? Artinya kita sudah mengasih tahu Stata bahwa ini kita data panel seperti itu. Langkah selanjutnya membuat summary statistiknya. Summary statistiknya itu caranya, summary-nya apa? Untuk ngelihat apa ya, struktur data kita kayak minimal, maksimal, kemudian ada T hitungnya seperti itu. Caranya adalah menulis komen summarize PDB INS. Nah, kalau misalnya dalam membuat summary, kan tadi kita udah membuat variabel baru ada yang namanya L ya, LPDB. Nah, dalam membuat summary itu, kita harus mencantumkan variabel awal, nggak boleh yang udah di log seperti itu. Nah, ini summary data kita, misalnya pada PDB, ada 90 observasi semuanya, kemudian min-nya rata-ratanya ini. Nah, kalau misalnya teman-teman semua apa ya, buat olah data nanti ketika tidak melakukan log pada PDB akan munculnya seperti ini nanti. 1,45 E plus 09 itu akan sangat susah diinterpretasi nanti dalam hasilnya. Makanya perlu melakukan log. Nah, misalnya ada kayak populasi inflasi gitu ya. Inflasi rata-ratanya itu 3,57%. Kemudian nanti kita perlu membacanya ini aja kok. Kalau misalnya kita pindah ke hasil olah data kita, variabel, observasi, min, rata-rata, kemudian minimal, maksimal, seperti itu. Nah, ini ada minimalnya ada 0, kalau di Stata itu kan kalau misalnya ada titik seperti ini, di belakangnya ada 0 ya.
0, tapi nggak ditulis kalau di data. 0,08%, maksimalnya, min 1,2%, maksimalnya ada 18%, seperti itu. Itu untuk apa namanya, untuk melihat minimal sama maksimal datanya, sama statistiknya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita melihat apa ya, memilih pemilihan model ya. Kita langsung ke sini, pemilihan model. Yang pertama tadi kan ada namanya uji Chow untuk melihat apakah kita menggunakan full OLS ataupun fixed effect. Itu namanya uji Chow. Kita klik terlebih dahulu yang ini. Ini merupakan OLS ya. Kemudian munculnya seperti ini. Nah, kalau misalnya bentar, angka ini ya, probabilitas sama dengan lebih besar dari F000 ini, maka kita menggunakan fixed effect kayak gitu. Nah, rec, LPDB, INS, POP, ini nama ini ya, nama variabel ya. Nih. PDB, INS, POP, INF, text, dan lain-lain itu nama variabel. Kemudian kalau misalnya xtrect ini merupakan apa ya, kayak perintah kita melakukan data panel xtrect, LPDB, INS, POP, inflasi, teks, FDI, unemployment, FA. FA ini merupakan fixed effect ya. Kalau misalnya nanti random effect kita tulis RA kayak gitu. Karena ini fixed effect kita tulis FA. Kita lihat ya. Nah, tadi kita lihat bahwa tadi kan berdasarkan hasil ini ya. Hasil ini bahwa fixed effect, kalau misalnya kita lihat hasil ini, dia random effect. Nah, tapi kita ingin memastikan kembali bahwa model kita yang terbaik apakah fixed effect atau random effect, kayak gitu loh. Nah, selanjutnya kita yang ada namanya uji Hostman yang kedua. Uji Hostman, kita membandingkan antara fixed effect ataukah random effect. Caranya yang pertama, kita tulis quickly xtrect. Jadi kan xtrect ini tadi kita copy aja pindah ke sini, cuman kita tambah quickly. Quickly itu artinya apa? Diam ya. Diam. Artinya nanti kalau misalnya kita klik dia nggak muncul, cuma menyimpan aja. Nah, munculnya kayak gini. Quickly, kemudian FA, kemudian kita estimate store FA. Kita klik kayak gini jadinya. Kemudian kita quickly yang random. Kan kita membandingkan antara fixed effect dengan random effect. Kayak gitu. Nah, kita execute, kemudian kita estimate start FA. Kemudian kita klik Hostman ya, uji Hostman-nya seperti apa. Nah, muncul uji Hostman-nya ini ya. Jadi yang di Hostman itu yang lihat ini, probabilitas lebih besar daripada chi-square. Ini nama bacanya chi ya, chi-square 0,92. Artinya kalau misalnya prop chi-square-nya 0,92, artinya kan lebih besar daripada 0,05 ini ya. Prop square kurang dari 0,5, maka yang dipilih adalah fixed effect. Jika prop chi-square-nya itu lebih besar dari 0,5, maka dipilih random effect. Nah, kalau berdasarkan hasil ini, maka model yang terbaik kita adalah apa? Ada yang bisa berargumen model terbaik kita apa? Halo? Berdasarkan POP ini, model terbaik kita apa? Random. Oke, random ya. Random effect. Kalau misalnya kita kembali ke ini tadi, ke materi kita, kalau misalnya yang dipilih itu random, menggunakan random effect, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik.
tapi nggak apa-apa, nanti kita uji asumsi klasik aja. Mana tahu nanti dosen pembimbing atau pengujinya minta melakukan uji asumsi klasik. Nah, maka model yang dipilih kita itu yaitu random effect seperti itu. Nah, untuk random effect, maka kita regres random effect aja. Ya, kita buat judul estimasi model. Random effect tadi yang mana? Yang ini. Nah, kita klik, kemudian kita run. Nah, inilah hasil olah data kita ya, random effect. Kalau misalnya kita lihat dari signifikansinya, ini signifikan semua ya. INS itu signifikan, artinya 0,00, berarti signifikan 1%, signifikan 1%, signifikan 1%, 1% semua nih signifikannya. Bagus ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di format jurnal, ataupun di tesis-tesis teman-teman yang lain, itu nanti kalau misalnya ditampilkan dalam tesis itu nggak mungkin kayak gini ya, nggak mungkin kita copy kayak gini, misalnya copy. Kayak gini, nggak mungkin dimunculkan kayak gini ke dalam tesisnya. Itu akan sangat apa ya, kurang bagus lah. Artinya kita perlu membuat lebih estetik atau lebih bagus kayak gitu. Caranya adalah hasil ini tadi kita buat outrack ya. Kalau di laptop teman-teman belum ada outrack, nanti bisa diinstal dulu. Tulisnya di sini kalau misalnya belum ada outrack, ssc install outrack itu. Nah, mohon dipastikan kalau ketika dalam menginstal ini harus terhubung dengan WiFi seperti itu. Kita klik, kemudian sorry. Dikarenakan laptop saya sudah ada outrack, maka tidak perlu install lagi seperti itu. Kemudian kita paste ini tadi panel. Ini bebas ya teman-teman mau buat apa. Jadi nanti hasil ini, nah hasil yang ini tadi, hasil olah data kita ini tadi, hasil yang ini tadi, nanti kita ubah dalam bentuk ini, dalam bentuk Word. Nah, udah muncul dalam versi Word-nya ya. Artinya nanti di sini udah enak kita baca. Jadi INS tadi yang dimunculkan ini merupakan koefisiennya. Nilai koefisien itu kalau misalnya kembali ke ini ya, koefisien. Jadi nanti yang dimasukin ke dalam Word yang tadi, nilai koefisien, standar error, sama ininya, apa namanya, probabilitasnya. Seperti itu. Signifikansinya ya. Nah, ini dia. Koefisiennya ada min 1,71. Jadi kalau misalnya dia bintang 3, keterangannya ada di bawah ya. Jadi bintang 3 ini signifikan pada tingkat 1%, kemudian bintang 2 pada 5%, bintang 1 pada 10%. Nah, kalau ini kan signifikansinya pada bintang 3 semua, artinya signifikan pada tingkat 3%. Ini merupakan koefisien, kemudian ini merupakan nilai standar error, tapi nanti yang akan diinterpretasi merupakan koefisiennya. Artinya kan kalau misalnya kita lihat tanda ini kan negatif ya, artinya
tiap kenaikan INS sebesar 1 indeks, ini ya, misalnya terjadi kenaikan indeks INS itu sebesar 1, maka akan menurunkan LPDB itu sebesar 1,7%, seperti itu interpretasinya. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah kan kita udah ada hasilnya tuh. Ya udah, nanti ini akan menjadi kita jelaskan ya. Jadi nanti karena tadi kita nggak perlu uji asumsi klasik, tapi nggak apa-apa, nanti kita uji aja, mana tahu nanti teman-teman ada yang kasusnya dapatnya FEM ya, fixed effect, maka melakukan uji asumsi klasik, seperti itu. Nah, untuk uji asumsi klasik kita menggunakan 2 ya. Ada yang namanya multi-call sama heterokedastisitas. Nah, di sini saya akan menguji asumsi klasik aja kalau misalnya data kita itu FE ya, ataupun fixed effect kayak gitu kasusnya. Misalnya ini X direct, LPDB tadi ini FE, kalau misalnya nanti model terbaik teman-teman itu FE, makanya perlu ada namanya uji asumsi klasik kayak gitu. Jadi kita run dulu, kemudian kita klik FIF-nya, nilai FIF-nya seperti apa. Nah, ini tadi ya, yang FIF ini harus di bawah 10. Ini kan nilainya 7, 6, 2, 2, 2, 1 gitu. Artinya masih di bawah 7. Nah, kalau misalnya nanti seandainya FIF-nya itu ada yang besar, katakan di atas 10, katakan 12, 15, variabel yang salah satu ini dibuang aja, nggak usah dimasukin. Karena dia memiliki korelasi sama variabel lain, seperti itu. Dibuang aja. Ini ya nilai keterangannya, FIF kurang dari 10, maka model terbebas dari multi-call. Nah, selanjutnya juga untuk cek heteroskedastisitasnya. Heteroskedastisitasnya X dites 3. Nah, kalau misalnya heteroskedastisitas nilai probabilitas chi-square-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka dia terbebas dari yang namanya heteroskedastisitas. Kayak gitu. Ini ya, ini kan nilainya lebih besar daripada 0,05. Maka model kita sudah terbebas dari yang namanya heteroskedastisitas. Sebenarnya olah data ini nggak nggak ribet-ribet amat sih, tapi nanti teman-teman yang menjadi challenge-nya itu dalam mengumpulkan data. Data yang kita kumpulkan apakah sudah benar atau belum, seperti itu. Dan diusahakan kalau misalnya menggunakan data panel, datanya sebaiknya di atas 100 seperti itu. Banyaklah, katakan 200, 300 itu nanti akan mudah ya kalau misalnya nanti hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, kita bisa drop beberapa data yang memang agak rancu atau seperti apa. Maka disarankan menggunakan jumlah data dalam jumlah besar. Ya, mungkin kayak gini lah ya, lebih kurangnya untuk tapi nanti teman-teman juga bisa membandingkan ya, membandingkan hasil regresi pool OLS, fixed effect sama random effect, caranya seperti ini. Ini membandingkan rec, kemudian outrack, kemudian ini yang pool LS, kemudian yang selanjutnya kita FE ya, nggak perlu robust. Ini kita FE, kemudian kita outrack, kemudian yang ini random effect. Nanti kita bandingkan seperti apa. Outrack. Nah, hasilnya seperti sebentar. Nih. Jadi ini ada yang namanya OLS, kemudian ini fixed effect, saya singkat dengan FEM. Kemudian di sini ada seperti hasilnya seperti ini. Hasilnya kalau saya lihat konsisten ya. 1,7, 1,6, 1,7 kayak gitu. Hampir semua sama seperti itu.
Nah, kita bandingkan nanti kalau misalnya teman-teman taruh di tesis kayak gini boleh, tapi nanti yang kalian highlight ini karena tadi kan model kita kan rem ya, kita highlight ini, kita blok jadi hitam, sorry, Ctrl Z. Hitam kayak ini nanti yang dijelaskan yang ini aja, yang ini hanya sebagai pembanding saja, seperti itu. Nah, akan terlihat rapi ya kalau kita tampilkan dalam bentuk seperti ini dalam tesis ataupun dalam penelitian kita seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri sesi kita. Mau tanya Mas, biasanya tuh kan ada juga uji LM. Nah itu kalau pakai Stata perlu juga atau enggak ya? LM itu kalau misalnya LM test ya namanya ya. Iya, kan kadang kalau misal yang dipilih bukan random itu juga kadang ada yang harus pakai LM gitu kan. Itu Kalau gimana? di Stata enggak, kita tuh hanya dua, Chow sama Houseman. Kalau Chow itu membandingkan, kalau di Fuse kan ada namanya CHEM ya kalau aku nggak salah. Iya, Kayak ada membandingkan jam. fixed effect dengan CHEM. Nah, kalau misalnya di Stata itu yang pertama itu uji Chow kita bandingkan apakah kita model full OLS ataukah fixed effect. Kalau misalnya nanti yang dipilih fixed effect, maka kita akan lanjut ke yang namanya uji Houseman untuk menentukan yang terbaik apakah fixed effect ataupun random effect seperti itu. Jadi dalam Stata nggak ada LM lagi. Kalau misal yang terpilih full, langkah selanjutnya sama atau beda Mas? Yang terpilih full ya udah nggak perlu uji Houseman lagi, langsung pakai full aja. Tapi sepertinya ya sangat jarang yang milih full. Kalau misalnya full tuh udah pasti kita pakainya bukan data panel, kayak pakai regresi biasa menggunakan OLS kayak gitu. Tapi sepengetahuan saya, sepengalaman saya itu nggak pernah. Pasti antara fixed effect sama random effects kayak gitu. Malah kadang-kadang juga ada orang kalau misalnya dia berbicara data panel, ya udah kadang langsung digunakan fixed effect tadi karena kalau misalnya dari segi penjelasan tadi kan paling efisien ya. Sorry, paling konsisten. Paling konsisten. Cuman kalau yang dibilang paling efisien itu ya random effect kayak gitu. Ini Mas, misal kalau yang terpilih full, nah itu juga asumsi klasiknya tetap harus dilakukan atau enggak? Kalau yang dipilih full, asumsi klasiknya itu dua yang tadi. Ini ya, bentar. Oh, sama aja ya, berarti tetap harus multi call sama Betul. hetero. Ini apabila model regresi menggunakan random effect, maka tidak perlu dilakukan uji simulasi. Sebaliknya apabila digunakan model regresi Kalman ini kayak full ya, CM itu ya, atau fixed effect, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yang tadi dua. Nah tadi, nih multi call sama heteros. Nanti di skripsinya atau di tesisnya dibuat ya menurut siapa gitu ya, hanya digunakan asumsi ini. Jadi ada pendapat ahli kayak gitu loh, biar nanti teman-teman nggak disalahin ketika sama penguji kok cuma dua gitu. Oke Mas, sama boleh diulangi nggak tadi yang untuk yang hetero itu tolak ukurnya apa? Kalau yang multi call tadi kan nilai VIF-nya harus di bawah 10. Kalau yang Oh multi ya, call oke. itu yang apa? Kalau multi call tadi yang dilihat ininya mana ya? Ini prop chi square-nya ini harus di atas 0,05. Oh iya, oke oke. Harus dua. Maka kalau di atas 0,05 dia terbebas multi hetero ya. Terus kalau misalnya dia di bawah 0,5 ketika dalam mengolah ini tadi kan tadi ngolahnya pakai ini ya. RE ditambah aja RO gitu, robust. Udah ngolah lagi. Nanti yang dipakai hasilnya ini yang robust ini. Karena sudah menambahkan robust standard error. Itu berdasarkan ini ya. Nih, penggunaan varian robust estimator atau robust standard error ditambahkan untuk mengatasi beberapa jenis kesalahan spesifikasi seperti ISO, terflasi, dan terus. Tambahin itu aja, udah oke kok. Oke, Oh, makasih Mas. Nanti boleh nggak ini do filenya tuh di ini oke, di nanti share? kukirim ya. Kukirim ke Sadan ya nanti ya. Soalnya di sini chatnya gimana ya? Aku nggak tahu.
nggak ada room chat kayak di Zoom. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi nggak? Sebelum kita akhiri mungkin. Buat materinya boleh minta tolong di-share nggak Mas yang PPT-nya juga? Oke, nanti aku share ya. Jadi nanti aku share PPT sama do file ya. Data tadi udah ada kan? Sudah. Terima kasih Mas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada dan ada yang mau Mau nanya, disampaikan? Mas. Halo? Ya? Kalau selain regresi panel ini biasanya Stata itu banyak kan buat olah yang model apa aja ya? Nah, sepengalamanku kalau Stata itu banyaknya itu di data mikro. Nanti kalau misalnya teman-teman pernah dengar IFLS, kemudian data Susenas, kalau nggak salah sekarang udah ada Susenas di Prodi ya, Dan ya? Udah ada belum ya? Udah ada di flash diskku juga ada. Nah, data mikro yang sifatnya itu rumah tangga, datanya berjumlah besar, katakan puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Itu sangat sangat powerful menggunakan Stata. Nah, tapi sepengetahuan saya memang kalau data-data eh, data-data makro kayak data tadi pertumbuhan ekonomi dan lain-lain itu memang powerfulnya menggunakan FUs. Kalau data mikro itu pakai Stata. Cuman nggak ada salahnya juga pakai Stata itu kita olah data-data yang bersifat makro seperti itu. Kalau teman-teman nanti pernah lihat IFLS, Susenas, sekarang untungnya prodi kita tuh S1 udah ada ya, Susenas. Teman-teman boleh memanfaatkan karena kalau misalnya teman-teman beli itu sangat mahal. Bahkan teman-teman untuk beli data aja, teman-teman bisa mengeluarkan uang katakan 20 juta, 30 juta untuk beli data. Nah, sekarang di prodi kita udah ada itu. Kalau bisa, boleh tuh digunakan itu untuk mungkin katakan untuk paper, untuk tesis juga sangat powerful gitu ya. Itu mungkin. Kalau GMM itu juga pakai ini kok, pakai Stata bisa. Dan tapi ribet, saya belum ngerti sih. Saya kemarin pernah pelajari, cuman belum paham. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Absen jangan lupa ya teman-teman buat sertifikat. Tuh, jangan lupa absen. Perlu dokumen nggak? Dan nggak perlu kan? Udah aku rekam kok. Oke, siap. Di mana dan? Di ME? Iya ini di sebelah. Oh, lagi ngapain? Buat ini, akreditasi masih? Atau yang lain? Masih ini paling Februari visitasi. Tesismu gimana? Udah mulai belum? Udah ini aku pengen pakai panel analisis jalur tuh. Oh, PET itu ya, PET analisis itu ya? Nah, itu tuh nanti habis di panel terus di regres OLS sama itunya tuh. Nggak paham sih, aku nggak pernah lihat. Analisis jalur belum Om. Belum, aku nggak pelajarin itu. Lah Analisis skripsi jalur itu tuh kayak buat ini nggak sih? Kayak buat nanti alur-alurnya diagram kayak gitu nggak sih? Apa nggak? kayak skripsimu itu, Y-nya tuh nanti 2 tuh loh. Oh, ada Itu dua jalur. ininya. Ada 2 model apa 3 model gitu. Oh, 2 model. Hmm. 2 model atau pakai IV. Saranku jangan pakai IV sih. Ribet. 2 model kayaknya. Habis panel terus di regres biasa itu. Saranku kalau IV jangan. Ribet, susah cari asumsinya. Halo, siapa? Cynthia Nurjawitri mau tanya apa? Halo, masih ada yang mau ditanyakan, Kak?
Kalau memang nggak ada, mungkin kita cukupkan. Cukup Dan ya? Cukup aja, udah jam 12. Oke, siap. Mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hikmah. Sama-sama. Oke, saya izin live ya.